Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas darat terjatuh dari pesawat viral di media sosial. Belakangan diketahui insiden tersebut terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas darat terjatuh dari pesawat Transnusa dengan nomor penerbangan PKTLB di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Video yang menunjukkan seorang petugas darat yang sedang mengantarkan bagasi ke dalam pesawat saat hendak turun dari tangga pesawat tergelincir dan jatuh ke tanah dari ketinggian sekitar 5 meter. Diketahui keadaan korban yang terjatuh tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf mengaku bingung karena mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan menjadi terdakwa korupsi. JK juga menganggap kerugian negara di kasus LNG murni proses bisnis. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf hadir sebagai saksi yang meringankan terdakwa Karen dalam sidang di PN Tipikor pada Kamis 16 Mei. Dalam persidangan, JK mengatakan pemerintah hanya mengurus soal kebijakan, bukan menangani teknis pembelian gas. JK mengaku bingung soal penetapan Karen sebagai terdakwa. Menurutnya, Karen hanya menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan energi domestik lebih dari 30% sesuai dengan Perpres nomor 5 tahun 2006. Iya, kalau dirut suatu perusahaan berbuat sesuai dengan pandangannya bisnis itu, dan ini untung ini bisnis ini, hanya ruginya 2 tahun. Kenapa mestinya 2 tahun didakwakan? Harus jangka panjang. Adapun sidang akan lanjut pada Senin 20 Mei untuk pemeriksaan terhadap terdakwa Karen. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Laksana, iNews melaporkan. KPK menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka pada 19 September 2023 lalu. Karen diduga merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Dirut Pertamina periode 2009-2004 Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alam cair atau LNG. Selain Karen, penyidik juga memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai saksi. KPK akhirnya menahan Karen Agustiawan di rumah tahanan negara KPK. Kerugian negara senilai 2,1 triliun rupiah. Meski demikian, tim kuasa hukum Karen menilai KPK dini menetapkan kliennya sebagai tersangka. Keputusan ini disebut melanggar ketentuan hukum pra pidana dan undang HAM karena kurang bukti. Meski Karen membantah mengambil uang dari proyek tersebut, namun KPK tetap menahan Karen sebagai tersangka korupsi pengadaan gas alam cair. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat setelah viral di media sosial. Dalam kasus yang terjadi 8 tahun lalu ini, ternyata masih ada 3 pelaku yang belum ditangkap. Keluarga pun mendesak polisi segera menangkap 3 pelaku. Keluarga Vina hingga saat ini masih merasakan duka dan luka. Kepergian Vina benar-benar menyesalkan keluarga. 27 Agustus 2016, peristiwa pembunuhan Vina dan kekasihnya mengejutkan publik. Vina ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki, yang awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah penyidikan lanjut, ternyata korban melainkan korban dibunuh oleh geng Tor. Dari 11 orang pelaku, 8 pelaku telah ditangkap. 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang hukuman 8 tahun penjara dan 3 masih buron. Tahun berselang, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat dan ramai di media sosial setelah diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Pihak keluarga korban Vina meminta agar polisi segera menangkap ketiga tersangka yang saat ini entah di mana keberadaannya. Dinyatakan 11 orang ya. Yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum.
Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Hampir 8 tahun Bu ya? Ya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memangnya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Publik saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhum saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengatakan ada indikasi perubahan BAP dilimpah ke Kejaksaan. Hotman menduga ada pengaruh pihak lain yang sengaja menghilangkan identitas dan alamat 3 orang tersangka lain tersebut. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke Kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita samaan di awal-awal pada saat ditangkap. Karena pada saat kan terpisah. Hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke Kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harus di BAP itu ada. Ya, pihak kepolisian merilis daftar pencarian orang melalui media sosial untuk 3 tersangka yang masih buron. Ketiga tersangka diketahui usia 28, 30, dan 31 tahun. Ditreskrim Polda Jawa Barat terus melakukan penyelidikan dan pemburuan terhadap 3 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina Dwi Arsita di Cirebon pada tahun 2016. Polisi berjanji akan melakukan segala upaya untuk menangkap 3 buronan dan menghukumnya dengan hukuman yang setimpal. Kasus Vina terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 hari. Vina dan kekasihnya Rizky Rusdiana atau Eki tewas akibat dikeroyok anggota geng motor di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Cung Cirebon. Bahkan sebelum dihabisi secara brutal, Vina diperkosa oleh para pelaku yang berjumlah 11 orang. Jasad korban Vina warga Kampung Samadikun, Kejaksaan Kota Cirebon dan kekasihnya Eki ditemukan pada Minggu 28 Agustus pagi hari. Kasus pembunuhan pemerkosaan ini ditangani Polres Cirebon Kota. Dari hasil penyelidikan polisi, berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku. Ke-8 pun sudah diadili dan diberikan hukuman. Sedangkan 3 pelaku hingga kini masih menjadi buronan. Saat ini Polda Jawa Barat yang mengambil alih kasus ini telah merilis daftar pencarian orang melalui media sosial. Yang pertama bernama Peggy alias Perong, saat ini pelaku berusia 30 tahun. Pelaku terakhir tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus dengan tinggi badan 160 cm, berbadan kecil, berkeriting, dan kulit hitam. Yang kedua bernama Andi. Saat ini berusia 31 tahun. Ia terakhir tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pelaku memiliki ciri-ciri khusus dengan tinggi badan 165 cm, berbadan kecil, rambut lurus, dan kulit hitam. Kemudian yang ketiga bernama Dani, berusia 28 tahun. Terakhir juga tinggal di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Pelaku memiliki ciri-ciri khusus dengan tinggi badan 170 cm, berbadan sedang, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kericuhan terjadi saat petugas gabungan berupaya mengosongkan sebuah rusunawa di kawasan Sari, Surabaya. Tahui pengosongan dilakukan karena penghuni yang mayoritas merupakan korban penggusuran menunggak biaya sewa rusun sejak 2 tahun terakhir.
Pengosongan 43 unit rumah susun sewa atau rusunawa di kawasan Jalan Raya Gunung Sari, Surabaya berujung. Kericuan terjadi setelah ratusan huni rusun bersama tim advokasi buruh dan LSM melakukan pengadangan terhadap ratusan petugas gabungan di gerbang masuk rusun. Bahkan, beberapa warga terpaksa diamankan oleh petugas lantaran terus berusaha menghalangi petugas. Penertiban dan pengosongan dilakukan karena penghuni yang mayoritas merupakan korban penggusuran Sren Kalijakir, Surabaya belum membayar sewa sejak 2 tahun terakhir dengan nilai 6 hingga 8 juta per kepala keluarga. Sementara menurut perwakilan warga, berniat membayar tagihan sewa rusun secara bertahap. Namun, ditolak oleh Pemprov Jatim selaku pengerusun. Ada perlakuan diskriminasi terhadap sebagian warga non-korban gusuran Sren Kali. Di antara warga rusun ini ada juga yang nunggak, tapi nggak dapat SP. Di antara warga penghuni rusun ini pun juga ada yang bisa nyicil, mau nyicil. Boleh. Kenapa terhadap warga gusuran Sren Kali nggak boleh? Sejak tahun 2011 sampai tahun 2019, teman-teman nggak bayar sama sekali. Kemudian tahun 2019 mulai itu muncul tagihan. Cuma baru dikasih surat peringatan baru akhir April kemarin. Usai berhasil menguasai rusun, Satpol PP melakukan pengosongan dengan menyekan truk dan tenaga angkut untuk mengevakuasi barang. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri dan penadah ban mobil yang hilang di parkiran sebuah pusat perbelanjaan dan rumah sakit umum Koja, Jakarta Utara akhirnya tertangkap. Dari pengakuan tersangka, ia terpaksa mencuri lantaran terlilit hutang. Ada kemalingan ban mobil di parkiran. Tersangka pencurian ban mobil di parkiran sebuah pusat perbelanjaan dan rumah sakit umum Koja, Jakarta Utara berhasil ditangkap tim Resmo Polres Metro Jakarta Utara. Petugas menangkap tersangka diketahui bernama Praya di kediamannya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Tersangka beraksi seorang diri ini masuk ke dalam parkiran sebuah pusat perbelanjaan dan berhasil menggasak 3 buah ban mobil. Selanjutnya di hari yang sama tersangka juga masuk ke dalam parkiran rumah sakit dan menggasak 3 buah ban mobil milik seorang dokter. Barang hasil curian tersebut dijual tersangka ke penada Sumihar Huta Julu dengan harga Rp1.800.000 untuk 6 buah ban mobil yang dicurinya. Pelaku mengaku nekat menjalankan aksinya ke terlilit. Sejauh ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan ini melakukan aksinya karena terlilit hutang. Polisi menjerat tersangka Prayuda dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 7 kurungan penjara. Sedangkan tersangka Sumihar Huta Julu dijerat dengan pasal 480 penadahan barang curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok mengencani istri orang. Kedua belah pihak dalam kasus itu memutuskan untuk berdamai. Detik-detik penggerebekan pasangan mesum berinisial IF dan BW yang dilakukan oleh warga di sebuah hotel, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat digerebek pelaku nama IF dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan kemudian diseret keluar oleh warga. Penggerebekan tersebut dipimpin oleh MS, suami dari PW yang merasa melihat istrinya berduaan di dalam kamar hotel bersama pria lain. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Ibda Dian Rial Brur, Kanit Polsek Peterongan, membenarkan terjadinya peristiwa penggerebekan pasangan mesum tersebut. Datanglah suaminya sama temannya ke sana, kemudian dapatan istrinya sama orang lain di hotel. Namun setelah dibawa petugas ke Polsek Peterongan untuk diproses secara hukum, para pihak dalam kasus ini memutuskan untuk berdamai. Di Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Tuban, Jawa Timur diteror dengan keberadaan ular piton di lingkungan mereka. Panjang ular berhasil ditangkap petugas damkar bervariasi.
Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengevakuasi ular piton yang bergelantungan di rangka atap sebuah warung maki Kecamatan Jenuh. Dengan bantuan alat tongkat penjepit, ular sepanjang 1,5 meter akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas. Di hari yang sama, petugas damkar mendatangi sebuah rumah yang terdapat ular piton bergelantungan di atap rumah di Desa Padasan, Kecamatan Kerek. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena tingginya lokasi ular membuat petugas damkar harus memanjat ke sela-sela rangka atap rumah. Dengan hati-hati, akhirnya ular piton sepanjang 2,5 meter berhasil ditangkap. Sementara itu di Desa Pakuwon, Kecamatan Rengel, petugas mengevakuasi ular piton sepanjang 1,5 meter dari dalam kandang ayam milik warga. Saat dievakuasi, tampak perut ular membesar setelah memangsa ayam milik warga. Tanpa perlawanan berarti, petugas dapat mengeluarkan ular. Ketiga ular yang berhasil dievakuasi dibawa petugas kantor Damkar Tuban. Belum diketahui secara pasti penyemaraknya kemunculan binatang melata itu di area padat penduduk. Diperkirakan minimnya hutan membuat ular kehilangan habitatnya sehingga masuk pekarangan hingga ke rumah warga. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Karena diduga dijadikan tempat prostitusi, puluhan emak-emak menggerebek sebuah rumah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun sayang saat digerebek, pemilik rumah sudah kabur. Emak-emak menggerebek sebuah rumah petakan yang juga tempat prostitusi di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sambil berteriak dan menjebol pintu rumah yang diduga dijadikan sebagai lokasi transaksi dan eksekusi open BO. Namun sayang, saat digerebek pemilik rumah sudah kabur. Sementara pemerintah desa setempat sudah memberikan kepada pemilik rumah untuk tutup kegiatan prostitusi. Lantaran warga sudah geram dari aktivitas kegiatan maksiat tersebut. Aksi ini emang sudah lama Bu, dijadikan prostitusi tempat ini Bu? Untuk itu kayaknya udah lama, cuma warga cukup nyari bukti. Kalau pengaduan sebenarnya udah lama, 5 bulanan kemungkinan ada. Cuma kan namanya warga kalau ngadain sih tetap nyari bukti. Ternyata semalam ada bukti kejadian di tempat ini. Meski mengaku sempat mendapat ancaman, namun emak-emak di Bogor tersebut mengaku tidak takut dan kembali akan melakukan tindakan serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika rumah itu tidak itu permanen. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah ruko di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ludes dilalap si jago merah. Kebakaran diduga terjadi karena salah satu penghuni ruko meninggalkan rumah membiarkan kompor dalam keadaan menyala. Api Jalan Smekto Darat. Kebakaran yang menghanguskan ruko 2 pintu pada pagi timbulkan kepulan asap hitam yang membumbung tinggi. Dengan cepat kobar api melahap seluruh bagian bangunan. Ruko permanen berbahan utama kayu tersebut disewa oleh 2 keluarga. Satu ruko dijadikan tempat usaha pakaian bekas oleh keluarga Nuraida dan satu lagi sebagai tempat tinggal oleh keluarga Suyatmi. Suyatmi mengaku melihat kepulan asap dari dapur tetangganya yang diketahui sedang tidak ada di rumah. Taunya asap aja dari rumah sebelah itu, bukan api, asap aja yang datang dari rumah saya itu. Sebentar saya lihat ke sebelah, itu api baru merambat ke atas. Puluhan petugas pemadam kebakaran dengan 3 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi dan dibutuhkan waktu 30 menit api dapat dipadamkan. Petugas masih belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Investigasi masih dilakukan untuk memastikan asal mula penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas masih mendata bagian korban yang saat kejadian tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Sementara kebakaran juga terjadi di Jalan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara yang menghanguskan rumah makan. Besarnya api mengakibatkan sebuah rumah yang berada di samping rumah makan juga ikut terbakar. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran.
Ini bangunan yang terbakar yang sebelah pinggir jalan ini ada warung makan dan yang sebelahnya adalah rumah warga. Dari Kalimantan Tengah dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Opsional kegiatan jemaah haji sudah memasuki hari kelima. Tercatat sudah 85 kloter dan lebih dari 33.000 jemaah tiba di Madinah. Berikut laporan dari Suhud Nur Fadli dari Madinah, Arab Saudi. Laporkan di nasional pemberangkatan jemaah haji hari kelima ini tercatat sudah 85 kloter yang mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji lebih dari 33.000 jemaah. Pemirsa, dapat saya kabarkan juga bahwasannya per 16 Mei hari ini tercatat sudah 3 jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Madinah. Seorang jemaah haji meninggal pada 13 Mei lalu, sementara 2 lainnya meninggal pada 14 Mei lalu. Kementerian Agama memastikan haji yang wafat dibadal hajikan dan mendapat asuransi. Asuransi ini akan diberikan sejak jemaah masuk asrama, waktu pemberangkatan, dan ketika mereka masih di asrama saat pemulangan. Ada 2 jenis asuransi bagi Indonesia ketika menjalankan ibadah haji. Antaranya adalah asuransi jiwa dan asuransi kekayaan. Jemaah wafat diberikan asuransi sebesar minimal biaya perjalanan ibadah haji atau BP per embarkasi. Sedangkan jemaah yang kecelakaan dan cacat tetap diberikan santunan sebesar antara 2,5 sampai dengan 100% BP per embarkasi. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda ke pesisir pantai selatan Lumajang, Jawa Timur untuk mencoba kelezatan kuliner ikan kakap merah bakar sambal kacang. Lezatnya daging ikan kakap merah berpadu dengan sambal kacang yang gurih menjadi perpaduan yang sempurna. Tak hanya dikenal dengan pesona keindahan pantainya, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur juga dikenal dengan kuliner khasnya. Ya, salah satunya adalah kuliner ikan kakap merah bakar sambal kacang yang ada di salah satu kedai di tepi Pantai Bamba. Diolah dari ikan segar langsung dari hasil tangkapan nelayan setempat, membuat rasa dan tekstur ikan menjadi lembut saat dibakar. Nah, yang membuat kuliner satu ini berbeda dengan tempat lain, yakni sambalnya menggunakan sambal kacang. Kelembutan daging ikan kakap merah yang dibakar dengan bumbu rempah berpadu dengan sambal kacang yang gurih tentunya membuat perpaduan yang sempurna. Enak, ya. Bumbunya gimana? Ada sambal tomat dan sambal kacang, mungkin ada yang sedikit pedas juga. Kalau tekstur ikannya gimana? Lembut ya. Makan di tepi pantai seperti ini rasanya? Ya, so di sini pantai. Jadi kakap merah adalah andalan kita, hasil dari nelayan yang ada di sini itu, Mas. Biasanya pakai sambal. Itu yang rata kegemaran orang-orang di sini sambal kecap, sambal sate, Mas. Sambal kecap itu, sambal kacang, sambal kecap itu. Itu kegemaran orang-orang di sini. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik menikmati kelezatan ikan kakap merah bakar sambal kacang khas pantai selatan Lumajang? Lebih baik Anda langsung mengunjungi tempat ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dian Nugroho, iNews melaporkan.